Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcast Portal Media hari ini. Hari ini tuh begitu senang rasanya. Saya sudah lama tidak ketemu beliau ini. Begitu beliau diumumkan oleh KPK, saya KPU. KPU diumumkan oleh KPU. Saya hubungi beliau untuk datang pas hari ini ada calon legislatif terpilih dari Partai PKB. Ada Kak Basdir. Assalamualaikum Kak Basdir. Waalaikumsalam. Lama tuh tidak ketemu. Sibuk apa Ki Kak sekarang? Pasca pengumuman KPU? Sibuk keliling lagi ke orang-orang yang bantu Ki. Sebenarnya tuh Kak, saya kalau mau ngomong banyak sama kita itu, saya Kak, ada mitos itu yang beredar di antara caleg-caleg ini, Kak Basdir toh, konon katanya kalau ada caleg terpilih terus tidak terpilih, pindah partai, Nasami tidak akan lagi terpilih. Nah tiba-tiba ada Kak Basdir ini yang apa istilahnya, yang memecah mitos itu. Apakah sebenarnya kita bikin di sana Kak? Sebenarnya bukan saya tidak percaya dengan mitos-mitos seperti itu, tetapi saya jalani kayak air mengalir saja, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, terpilih atau tidak terpilih, itu saya lakukan dari dulu-dulu. Jadi sebelum jadi anggota DPR 2014, kemudian masuk, saya ambil rumah di sana. Waktu itu saya bilang ini rumah perjuangan. Iya, di Jalan Rege itu pernah ke rumah dulu. Nah, di situ. Dan alhamdulillah saya buktikan selama saya jadi anggota DPR, rumah tiap hari rame. Saya juga rajin keliling ke warga, acara apapun pasti saya datang sepanjang saya sehat dan saya di Makassar. Pas tidak terpilih 2019 tetap juga seperti tidak sepi itu. Tidak pernah sepi sampai hari ini. Sehingga saya bilang kalau kakak caleg bertanya tadi apa yang dilakukan, ya itu yang saya lakukan, menjaga silaturahmi, datangi orang, jangan pada saat mau pemilihan baru kita datang, seperti itu. Iya, memang kalau kita ke rumah itu Kak Basdir toh, saya kalau datang ke rumah itu beberapa kali saya datang ke rumah itu minuman ada terus, tekota sembarang ada terus, gorengan ada terus. Tapi memang untuk mempersiapkan orang datang begitu, Kak Basdir. Jadi dulu waktu awal terpilih jadi anggota DPR, saya ambil rumah, beberapa teman ada 1-2 orang lah teman-teman DPR tanya, wih kenapa kau ambil rumah di Dapil? Yang awalnya saya kan tidak tinggal di Dapil situ. Setelah saya dulu tinggal di Jalan Bayam, tapi setelah nikah saya pindah di Goa. Tiba-tiba saya terpilih, saya ambil rumah di situ. Karena teman-teman bertanya, kenapa kok gila-gila ambil di sini? Saya bilang kenapa? Dia bilang tidaklah kasih tidur ke orang. Warga datang terus itu. Iya betul. Saya bilang itu resikonya. Kalau jadi anggota DPR orang berarti harus siap didatangi sama warga, harus siap dengar keluh kesahnya warga, harus siap memberikan solusi sesuai dengan apa yang ada. Apakah masalahnya warga itu kalau datang ke kita? Macam-macam. Ada saja. Urusan di pemerintahan lah, termasuk urusan pribadi lah, macam-macam. Tapi kan harus memang ya siapa suruh jadi anggota DPR kalau tidak mau didatangi, tidak mau dengar susahnya warga, jadi pengusaha. Kan begitu. Jangan jadi anggota DPR, jangan jadi wali kota, jangan jadi gubernur. Nah, seperti itu sederhananya. Pokoknya dilayani saja mereka datang. Persoalan kalau kita tidak mampu memberikan solusi, disampaikan baik-baik. Oke, sederhana itu. Ini pertanyaan kau paling berikutnya Kak. Enakkah itu jadi anggota DPR Kak? Karena begini Kak, maksudku. Kita kan pernah jadi anggota DPR. Terus gagal, dan hari ini jadi lagi insya Allah kan belum pelantikan ini insya Allah. Sepertinya memang kembali ke sini mak deh, enak kayaknya jadi anggota DPR ini. Sebenarnya bukan soal enak atau tidaknya. Kalau macam saya kan basicnya dari dulu sejak kuliah memang aktif di kerja-kerja basis, aktif di kerja-kerja advokasi. Jadi dulu saya sering bela orang digusur, orang di PHK, kayak kaki lima di pelabuhan, pabrik rotan dulu di Mahau, pedagang di Laguna, macam-macam dulu komunitas yang kami advokasi. Sehingga saya berpikir loh, kenapa tidak di dalam
Ya, Jadi masuk ke sistem di DPR kita lebih memungkinkan untuk membela kepentingan masyarakat. Itu seru Kak, itu seru. Karena sebagai orang yang mengadvokasi masyarakat, itu kan pasti kita berhadapan dengan anggota DPR, berhadapan sama pemerintah. Terus tiba-tiba kita ada di dalam. Adakah perubahannya itu Kak? Adakah bebannya lah, let's say misalnya gitu. Ini pasti terbebani gitu Kak. Kalau saya ingat ini begini, waktu saya terpilih kan dapat undangan untuk ke kantor DPR ngambil apa sih nota untuk ukur jas. Iya. Tiba-tiba saya datang di sana tidak ada layani. Dia kira mungkin orang saya mau demo lagi kan. Karena tidak ada yang layani. Orang negur saya, bos, begitu. Jadi saya lama duduk diam, saya pikir-pikir, apa ini? Dalam hatiku gitu, mungkin dah kira muka demo ini. Akhirnya saya masuk ke ruangannya itu Kabak Umum pada saat itu. Baru kaget orang, terpilih. Pas saya keluar, ketawa. Saya kira mungkin demo Pak. Padahal terpilih Pak. Kejadian seperti karena kan memang dulu saya pernah waktu mahasiswa dan setelah mahasiswa juga saya pernah nginap di kantor DPR itu 7 hari 7 malam bawa pedagang kaki lima pelabuhan. Beberapa kali lah kami dulu pernah aksi di DPR dengan keras pada saat itu. Nah giliran kita masuk kita lagi yang di demo sama teman-teman. Tetapi justru karena pengalaman yang kemarin-kemarin itu kita lebih peka, lebih mampu memperjuangkan kepentingan yang ada advokasi. Ketika masyarakat datang ya kita lebih peka pasti karena kita pernah di posisi pernah itu. Dalam posisinya. Jadi langsung mengalir itu barang. Mengalir. Dan berkali-kali tuh kakak caleg saya hadapi begini. Orang demo tak keras. Pada saat saya temu ini anak-anak, alhamdulillah masih nak kenal ke senior-seniornya. Kak Wasder, akhirnya tidak ribut. Akhirnya adem, mengalir dengan baik diskusinya, kita juga perjuangkan dengan baik seperti itu. Ada tong keuntungannya itu jadi dulu jadi ini. Terus maksudku ini Kak, dulu kan sempat jadi anggota DPR. Kan ada nilai-nilai perjuangan. Apakah sama itu nilai-nilai perjuangan yang dulu sama yang kira-kira akan kita perjuangkan nanti ini? Kalau saya sih relatif justru saling beriringan. Ada teman-teman yang berjuang lewat di luar parlemen, kemudian kita di dalam itu menyambut sehingga daya tekannya lebih kuat. Seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya. Santai aja kita bawa ini bareng ini. Tapi kan 5 tahun gagal, sudah sempat gagal dan mau kembali lagi ini. Apa maksudku? Motivasi Kak, motivasi utama itu. Kenapa sih harus kembali ke sini nih DPR ini? Kalau saya tetap seperti itu, makanya begini, terpilih, tidak terpilih, tidak ada yang berubah. Tetap ngumpul sama teman-teman, saya tetap datangi warga, walaupun ya agak berbeda waktu tidak terpilih. Kalau dulu saya biasa bilang sama anak, kita ini, saya tidak pernah, kan saya begini kalau sama timku, jangan kau anggap saya caleg. Supaya saya tidak anggap kau tim. Karena kalau kau anggap saya caleg, saya anggap kau tim. Selesai pencalekan, bubar tim. Kau gitu. Anggap saya ini saudara, anggap saya sahabatmu. Nah itu yang terjadi. Sehingga ketika saya tidak terpilih, orang masih ngumpul di rumah. Saya bilang begini partner, kau tuh seng. Kalau ada uangmu di situ boleh ngerokok. Alhamdulillah. Ini demi Allah ini kejadian. Yang terjadi selama saya tidak terpilih, ganti-gantian teman-teman kalau saya tidak lagi kosong, teman-teman beli makanan, beli rokok, dia terbiasa kan seperti itu di rumah, kumpul terus. Alhamdulillah itu berjalan, saya juga tetap sehingga mitos yang tadi dari awal dikatakan itu bisa saya tembus. Kenapa? Karena kan begini, kalau kita pernah duduk kemudian tidak duduk, gelap dunia. Tiba-tiba kita berdiam diri, tidak mau bergaul, membatasi diri dengan tim. Kalau saya dulu tidak begitu. Saya tidak terpilih tetap bergaul, tetap rumah tetap terbuka. Saya juga masih keliling-keliling ke warga, sehingga tidak ada perubahan. Tidak ada. Pokoknya mengalir saja, sama seperti biasa aja. Kan begini Kak, di banyak off cam itu Kak, saya minum. Sambil minum Kak, rumah lamduk ini Kak. Jadi di banyak
di banyak. Saya ketemu sama beberapa caleg. Ada yang gagal, ada yang berhasil, Kak. Tapi salah satu benang merah itu antara cerita-cerita caleg-caleg ini, baik yang gagal maupun yang berhasil. Ini kosakata yang mereka pilih tuh ini, Kak. Brutal. Masyarakat tuh brutal. Masyarakat tuh duit. Bahkan ada teori itu, Kak. Saya ngobrol-ngobrol. Pokoknya kalau kamu jadi caleg, simpah uangmu, nanti terakhir kau buang. Nanti terakhir kau ini. Percuma Ji, masyarakat itu Ji. Pengalaman tadi di lapangan Kak sebagai caleg dan berhasil Kak ya. Maksudnya kita kan 2 kali berhasil. Kalau pendapatnya teman-teman caleg seperti itu juga tidak salahnya. Tidak ada salahnya. Tidak juga salahnya karena memang kondisi di lapangan itu kayak hutan rimba. Iya, kayak ada singanya, ada gajahnya. Jadi kalau kita tidak mampu dari sebelum pencalekan membuka lahan, mencangkul pelan-pelan, menanam benih pelan-pelan, pasti seperti itu. Pada saat kalau kita melakukan hal seperti itu, mungkin biayanya tidak terlalu mahal lagi, tanamannya tumbuh. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, yakin saja terakhir misalnya baru kita habis-habisan, tidak mencangkul pelan-pelan, pasti pakai alat berat untuk membersihkan lahan. Kan begitu logikanya. Iya. Kalau macam saya ini kan agak berbeda teorinya. Kalau saya, saya dari mahasiswa sampai sekarang kan suka hidup berkelompok, suka silaturahmi, suka apa. Itu saya lakukan sehingga kalau bicara kos, tetap ada kos. Tetapi kalau dibanding dengan teman-temannya lain, pasti sangat-sangat jauh. Bisakah saya di-spill ini Kak? Spill berapa angkanya itu? Kalau angka-angka kan pasti beda-beda gini orang. Nggak, maksudku dengan metodologi kita atau yang menanam tidak pernah melepas ini. Berapa kebiaya? Sebenarnya kalau yang begini-begini itu kalau kita hitung sebenarnya sama Ji, karena biaya merawat konstituen itu waktunya lama. Waktu lama merawat konstituen itu juga biaya. Tetapi kalau macam saya suka. Kenapa? Karena bertambah temanku. Suka memang ngumpul-ngumpul. Jadi ku nikmati persoalan kos yang dalam perjalanan itu ada dengan waktu yang panjang, ya enggak masalah karena memang tidak terlalu terasa aja begitu. Paling rokok. Suka bergaul memang. Suka bergaul. Enggak ada masalah. Jadi sebenarnya ya cuman perlu kesabaran, organik lah ceritanya. Kak sendiri dijalani, dinikmati saja karena kan beda kayak begini Bos. Kalau hampir tidak pernah ada orang bilang sama saya, mau pemilihan berdasar. Iya. Enggak pernah. Mau bilang apa? Nah, saya terpilih tidak terpilih tetap datang. Ada terus. Kau juga mau ke rumah, terbuka rumah. Iya betul. Seperti itu. Jadi alhamdulillah hal-hal seperti itu ada. Saya sependapat juga dengan teman-teman bahwa uang itu hampir sependapat ya. Uang itu segala-galanya. Tapi bagi saya uang memang menentukan banyak hal, tetapi bukan segala-galanya. Menentukan banyak hal tapi bukan segala-galanya. Buktinya 2014 saya maju, saya aktivis, tukang demo-demo istilahnya. Iya. Alhamdulillah terpilih pada saat itu mengalahkan 2 incumbent. Iya. Kalau bicara uang pasti lewat. Iya. Di mana ada uang tadi? Tadi caleg duafa sih. Pertarungan kedua saya, giliran saya yang incumbent yang dilengsarkan. Walaupun pada saat itu suaraku waktu saya 5.000 kalau nggak salah kan? Hampir 5.000, 4.800. Hampir ya kurang yang lebih sekarang begitulah. Sekarang ini cuma 3.000 lebih terpilih. Seperti Nah itu juga enak tuh. 3.000 lebih. Dari dulu hampir 5.000 tidak terpilih, sekarang 3.000 lebih terpilih. Satu-satunya faktor yang berbeda kalau saya perhatikan faktor partai juga. Betul Kak. Dan kemarin waktu saya juga undang podcast Kak Mario, Kak Rio, David, saya sempat singgung itu. Saya menurutku ada 2 partai yang begitu hebat lah di pemilu ini. Nasdem kita tahu dia betul. Raja di raja cerita Sulsel, 17 kursi di provinsi, 8 kursi di Makassar. Tapi ada satu yang
menurutku juga sama hebatnya Kak. Dari 1 kursi jadi 4 kursi. Jadi 5. Jadi 5 kursi penuh. Jadi dia bertambah 4 kursi. Apa yang dilakukan PKB Kak? Di bawah kepemimpinan JBW nih ya, Bang Muji nih ya. Jadi sebenarnya kalau bicara faktor keberhasilan kita di Makassar, tentu dengan bimbingan Ketua DPW Kasar, secara teknis ini BU Pak Fauzian Dewawo ini memang mampu mengelola partai dengan baik. Dia mampu mengkonsolidasi seluruh struktur partai, kemudian mampu menciptakan formasi caleg. Menciptakan formulanya ini. Iya, jadi luar biasa ini Bapak Fauzian Dewawo ini Ketua DPC. Iya, ini. BU ini mengelola partai sangat luar biasa, dan dia maksudnya korban pembiayaan organisasi memang partai. Total dia ngurusin ini partai, sehingga kita juga di lapangan itu luar biasa. Nah, ini juga tidak akan terlepas dari kerja-kerja teman-teman caleg yang lain. Kayak saya misalnya di Dapil 2, kalau saya sendiri yang tidak mungkin lah terpilih tanpa ada misalnya Hairul Anam, tanpa ada Pak Latif, Ibu Marwa, dan teman-teman yang lain di Dapil 2. Jadi memang formulasi caleg ini yang disusun oleh Bapak Fauzian Dewawo, kemudian totalitas mengkonsolidasi termasuk support tim ke teman-teman struktur maupun teman-teman caleg itu ya luar biasa. Iya, jadi ini tidak lepas memang dari tangan beliau tangan ini. Dinginnya BU ini. Tangan dinginnya BU ini. Beserta dengan kerja keras teman-teman di struktur dan caleg. Itu tadi sempat kita singgung Kak. Tidak mungkin juga seorang Basdir ini bisa sendiri tidak mungkin bisa jadi. Terus hubungan dengan caleg-caleg lain Kak? Dengan separtai ini? Alhamdulillah bagus. Saya komunikasi dengan beberapa caleg tetap kayak Kak Ratna, Pak Latif, Haji Ramli, Harun, masih tetap komunikasi. Bagus juga, tidak pernah ada benturan. Nggak ada. Karena kan dari awal memang waktu pencalekan kita menjaga sedapat mungkin untuk tidak saling beririsan wilayah, beririsan basis. Jadi baku bagi memang. Jadi tidak ada ketersinggungan. Kenapa kau masuk di wilayah Kundaan? Jadi baik semua, tidak baik ada. Kak, saya mau kembali ke ini Kak, kembali ke betapa brutalnya ini. Kan kita sedikit banyak setuju lah ya. Cuman begini Kak, toh. Kalau kan begini Kak, dia terpilihnya demokrasi hari ini itu kalau dia memang brutal, kalau kita berargumentasi dia memang brutal. Berarti prosesnya anggota-anggota DPR ini kan sudah salah. Dan ini pertanyaanku di hampir semua tamuku ini yang bicara politik. Masih bisakah kita berharap pada caleg-caleg yang hari ini terpilih dengan argumentasi bahwa mereka pakai duit untuk terpilih? Adakah celah saya untuk berharap pada anggota-anggota dewan ini? Toh kan benar juga tahu Kak, kadang-kadang itu. Nah, sudah mak terpilih, kenapa saya harus mengabdi pada masyarakat? Sudah aku bayar. Iya, tidak ada salahnya juga orang kepikiran seperti itu, tetapi kan kita tidak boleh putus harapan bahwa ketika pemilu selesai, anggota DPR terpilih selesai dengan segala macam trik di lapangan, kemudian keseluruhan anggota DPR itu tidak care lagi terhadap masyarakat, dan juga seperti itu. Karena kan di faktanya waktu terpilih juga 2014, walaupun tidak sebrutal ini bahasanya tetapi komitmen untuk memperjuangkan kepentingan warga itu juga tetap ada dilakukan, walaupun mungkin tidak semua anggota DPR melakukan hal seperti itu. Begitu. Ada orang baik di dalam sana. Tidak boleh orang putus harapan. Tidak boleh putus harapan. Ada orang baik. Kak, 5 kursi itu bukan angka sedikit itu Kak. Setahu saya mungkin saya salah. Untuk mengusung, karena kan bulan 4 itu kita sudah apa namanya? Mulai tahapan pilkada ini Kak. Jadi belum pergi istirahat dari pemilu ini digas lagi untuk pilkada wali kota. 5 kursi bukan angka sedikit lah kalau saya Kak. Sudah setengah itu. 10 kursi dibutuhkan untuk mengusung. 10. Sudah adakah
baku odo-odo sama partai lain. Karena saya baru baca berita kalau nggak salah tadi di Terkini ID kalau nggak salah itu sekarang sudah ada istilahnya anu Kak, koalisi pisang hijau, Golkar PKB. Ya pisang hijau. Jadi begini, instruksi dari DPP Ya. Ke seluruh DPW dan DPC se-Indonesia itu kita sudah sementara ini menyusun des pilkada. Des pilkada. Kita susun, kita akan buka ruang kepada seluruh kandidat yang mau merapat ke PKB. Ya. Kalau dengan Golkar, dengan khususnya di Makassar ya, itu memang kita sudah menjalin komunikasi. Kenapa? Karena ya kita diundang, kita diundang silaturahmi, kemudian ada hubungan antara ketua Golkar dengan ketua PKB Makassar itu kan memang ada hubungan persahabatan yang sudah sudah lama. Anak IO dulu. Iya. Jadi persahabatannya mereka ini kemudian sama-sama menjadi ketua partai, kemudian kita diundang datang. Kalau kecenderungan untuk berkoalisi menurut saya sih memang ada peluang, tetapi untuk finishingnya tentu ada mekanisme baik melalui DPC, DPW sampai ke DPP. Tapi kalau ruang untuk mempertemukan itu, chemistry-nya saya kira memang ada peluang. Lebih enak ke sana. Ya, seperti itu. Lebih enak ke sana. Kalau sama Nasdem Kak, raja di atas raja ini. Makanya saya bilang tadi dengan dibukanya des pilkada oleh PKB itu kita membuka ruang dengan semua orang yang mau mendekat atau mau mengajak PKB untuk berkoalisi. Tetapi sekali lagi saya bilang di PKB ada mekanisme-mekanisme yang ada aturan organisasi lah. Seperti itu. Kalau kita berharap sih dengan Golkar juga bagus, dengan Nasdem juga membangun komunikasi. Karena begini Kak, Golkar dengan PKB itu sama-sama punya kader, sama-sama punya sosok yang bagus sekali. Kita tahu di Golkar ada Munafri Arifudin, ada API. Di PKB ada Deng Ical, terpilih anggota DPR RI. API menyatukan dua ini kan bukan hal yang remeh Kak, maksudku. Dua kekuatan besar ini kan bukan dua kekuatan yang remeh maksudku. Iya, betul. Kalau di PKB kita ini kan ada beberapa, kita memang dari awal akan mendorong kader internal di PKB untuk di Makassar. Ada beberapa prioritas, ya salah satunya itu Pak Ketua DPW Kak Asar, kemudian Pak Fauzian Diwawo sendiri, BU ada Deng Ical. Seperti itu tiga nama yang selama ini memang disebut-sebut kalau di internal PKB. Yang prioritas pertama itu Kasar, kemudian ada Deng Ical, Fauzian Diwawo, itu semua punya potensi. Dan kami di PKB ini dengan adanya 5 anggota DPR terpilihnya ini siap, sudah berkomitmen memang siap all out siapapun yang didorong oleh partai. Bahkan harus meninggalkan kan BU Bang Uci kan Fauzian Dewawa kan terpilih lagi jadi anggota DPR provinsi. Deng Ical juga kayaknya sudah terpilih insyaallah ya, sudah pengumuman juga kan. Nggak apa-apa meninggalkan itu. Makanya saya bilang sementara ini 3 nama itu. Tentu kan kita juga akan minta selain instruksi partai, kita minta juga ini pendapatnya ini ketiga calon ini. Jangan sampai instruksinya dia, tapi kalau pribadinya memang yang tidak, tentu motivasinya agak berbeda pada saat bertarung nanti. Makanya kan harus ditahu juga secara pribadi. Kalau BU misalnya berkali-kali saya bilang, abang bagaimana? Jalan biar mengalir. Kita dorong dulu ke Asar. Selalu. Makanya gitu. Kemarin Kak toh. Jadi waktu saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kak Rio kemarin. Jadi waktu saya tanya, ini supaya bisa diusung oleh Nasdem nih, indikatornya apa? Saya ingat dia sebut ada beberapa indikator. Tapi yang saya ingat itu 2. 1 kapasitas, yang kedua isi tas. Nah, sepenting itu Kakak. Uang itu di perpolitikan kita memang sepenting itu Kakak. Karena ya itu tadi ada masyarakat yang brutal lah. Terus jadi untuk maju ke
jadi wali kota kan memang butuh uang Kak, Iya. butuh kos politik. Sepenting itukah itu? Duit itu. Saya pikirkan itu salah satu variabel yang menentukan juga. Salah satu variabel, bukan Variabel. bukan satu-satunya variabel. Bukan satu-satunya Oke. variabel. Tingkat popularitas dan elektabilitas juga itu kan harus saling menopang Iya. dengan variabel yang tadi Variabel yang itu. tadi itu. Percuma juga misalnya banyak duit untuk persiapan kos politiknya, tetapi kita tidak dikenal, karakter kita di masyarakat juga kurang bagus misalnya. Harus saling mendukung. Iya. Tetapi sekali lagi saya bilang itu salah satu variabel, bukan variabel utama yang menentukan segala-galanya. Seperti yang dari awal saya bilang, uang memang menentukan banyak hal, tetapi bukan segala-galanya. Kak, itu kos politik. Kata kos politik itu sebenarnya dibelanjakan kemana sih Kak? Ya macam-macam untuk keperluan. Apakah itu? Apakah dikasih? Apa dibelanjakan itu? Ya, yang normatifnya kan ya alat peraga, kemudian operasional. Kalau kandidat kan keliling-keliling ini, Uang belusukan apa bensin. segala macam. Kemudian operasional tim. Iya. Tim kita yang bergerak di lapangan tentu butuh komunikasi-komunikasi dengan warga. Seperti yang begitu-begitu. Dan ini kalau ininya kota apa levelnya kota pasti mahal Kak ya? Pasti mahal Kak di. Ya, pasti ya. Kak, saya balik ke betapa meningkatnya perolehan suara PKB Kak di Makassar, terutama di Makassar. Adakah, let's say misalnya hubungannya dengan Pilpres? Kalau di Makassar ini diakui atau tidak diakui pasti berhubungan. Pasti berhubungan. Kalau di Makassar, Iya. saya tidak tahu, saya tidak bicara Iya, tentang wilayah tempat lain ini. Karena biasa saya kalau turun belusukan, Kapsdir, apa presiden ini? Kita usung ini. Bilang iya, cocok itu. Rata-rata tidak semua sih, tapi banyak yang saya temukan seperti itu. Artinya ada efek magnetis dari Pilpres, iya. tetapi ini juga tidak bisa lepas dari kerja-kerja seluruh caleg dan BU. Seperti itu, karena biarpun efek Pilpres ada, tetapi calegnya tidak familiar, tidak berkait. Iya, tapi kan juga Kak di secara keseluruhan kan di sini yang menang 02 Kak. Bukan Anies. Padahal pemenangnya dan rising star-nya ini pengusung. Iya, sebaliknya. Iya, sebaliknya. Memang selama ini tidak pernah ada hubungan itu Kak? Saya kurang paham itu. Yang jelas kalau di Makassar itu kan justru yang fenomenal Nasdem, Iya, Nasdem. PKB. Ini yang PKS kan nambah juga itu Kak? Nambah, jadi 6 dia. Nambah PKS dia, dulu dari 5 5, 6. jadi 6. Nah, nambah, PKB nambah, Nasdem nambah. Makanya saya bilang efek magnetis dari Anies itu ke partai pengusungnya kalau di Makassar Iya. itu memang terasa. Terasa. Jadi kita memang rasakan seperti itu, ada efek yang nampak di lapangan karena sering saya jumpai di masyarakat seperti itu. Pendukungnya jadi Amin. Walaupun terakhir 02 misalnya lebih banyak suaranya misalnya, tetapi saya juga bingung kenapa kalau turun di lapangan ada saja pertanyaan seperti itu dan efeknya keras sekali. Ideologis masyarakat ini sama presiden sebenarnya Kak di. Ya seperti itu kira-kira. Karena ini pengalaman pribadi ya. Iya. Dapat. Kan secara nasional juga, setauku kan sempat Kak juga undang Rizal Jamal Kak ngobrol di sini. Secara keseluruhan kan memang PKB dapat sekitar 6 juta kalau bahasanya, 6 juta penambahan suara. Dan efek Pilpres. Ya. Di secara nasional dia dapat efek Pilpres. Jadi pengagumnya Amin memang sepertinya kalau bahasanya kemarin diagitasi, dimanfaatkan dengan sedemikian rupa oleh para partai ini. Bukan dimanfaatkan sebenarnya, kalau bahasa saya dimaksimalkan. Okay. Jadi partai kemudian caleg-caleg di PKB, PKS maupun Nasdem itu mampu memaksimalkan efek Pilpres. Iya. Seperti itu. Jadi dieksploitasi nih warang ini. Efek elektoralnya juga sampai ke partai-partai pengusung. Iya. Khususnya di Makassar. Saya tidak berani cerita kalau di luar. Iya, kalau Makassar oke lah ya. Amin oke lah. Bang, pengalaman tak jadi anggota DPR terus
gagal dan jadi lagi hari ini. Itu kan pasti banyak pelajaran yang kita bisa ambil di situ, Kak. Pertanyaanku ini sebenarnya adalah kalau jadi anggota DPR, tadi sudah saya tanya apa enaknya. Kalau jadi anggota DPR itu tidak enaknya apa itu, Kak? Nah, karena maksudku begini, Kak. Kenapa, Kak? Semua orang kayaknya mau jadi anggota DPR. Enak sekali, Kak, itu, Kak, tidak ada kayak tidak enaknya itu. Kalau tidak enaknya itu tentu kan ya tergantung persepsi masing-masing anggota DPR-nya. Iya. Orang bilang tidak enaknya ya sering kita susah orang. Kalau bahasanya orang, kalau bagi saya ya aku nikmati yang begitu-begitu. Saya tidak pernah merasa disusahkan. Sekali lagi saya kembali ke yang saya bilang dari awal. Kalau tidak mau kita datangi warga, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Jangan jadi anggota DPR. Iya. Dapat duit itu. Iya dapat. Nah, kemudian yang kedua tidak enaknya kita di kadang-kadang hal privasi itu terlalu diekspos. Siapa suruh masuk ke ruang publik seperti itu. Iya. Begitu Ji. Tapi sebenarnya kalau kita memang kalau saya perhatikan memang kayaknya panggilan itu. Itu yang saya bilang beda-beda orang basicnya. Kalau macam saya kan memang basicnya dari awal begitu, sebelum jadi anggota DPR memang kerja begitu. Advokasi. Iya, kerja basis. Tidak cari uang, enggak. Tidak bisnis, tidak. Makanya itu waktu pertama maju orang bilang apa juas dari anak-anak. Tidak ada warna pada demo Ji. Seperti sekalinya pemilihan alhamdulillah terpilih. Saya juga bingung, biasa ada suaraku di sini, ada suaraku di sini, dari mana ini? Alhamdulillah seperti itu. Jadi orang-orang yang pernah saya bantu kayak pedagang di pelabuhan itu yang hampir 100 kios dulu itu yang kita advokasi, itu bersatu semua dan keluarganya untuk dukung saya. Begitu juga yang kelompok-kelompok masyarakat. Jadi argumentasi bahwa masyarakat sangat brutal itu, Kak, tidak begitu-begitu amat Ji. Tidak kelam-kelam amat Ji. Kalau kebanyakan mungkin iya. Makanya saya bilang uang menentukan banyak hal, tapi bukan segala-galanya. Masyarakat juga itu tidak. Kalau pikiran masyarakat hanya uang, pasti tidak terpilih, Kak. Entah, pasti saya tidak terpilih kalau ukurannya adalah uang. Uang seperti itu. Kalau dibanding dengan yang lain, jauh lah. Jauh sekali nih Mas Dire. Tapi karena hubungan baik dengan masyarakat, hubungan silaturahmi sama masyarakat, itu yang membuat terpilih. Kan perdebatannya begini sebenarnya, Kak. Ini sebenarnya money politik ini, serangan Fajar kan perdebatannya adalah siapakah duluan ini? Masyarakat kan minta duluan ini atau caleg kayak mau kasih. Kan perdebatannya di situ. Kak. Sama gitu kalau Yaman dulu telur atau ayam. Seperti itu. Jadi pelan-pelan mestinya kalau bagi saya pelan-pelan kita edukasi masyarakat. Tetapi catatannya katakanlah saya caleg yang mengeluarkan banyak biaya pada saat ini misalnya contoh setelah terpilih saya bisa mungkin saya tetap ini jahit ini semua orang-orang yang bantu Kak. Saya jahit silaturahminya, saya tetap datangi rumah saya terbuka tetap misalnya untuk dia, sehingga ke depan bisa kita minimalisir. Iya betul. Kak, ada fenomena ini Kak. Sepertinya mungkin saya salah Kak. Di periode yang lalu itu suara tertinggi tuh 9.000 kalau nggak salah. Paling tinggi tuh. Iya, Haji Rey kalau nggak salah. Hari ini Kak 12.000, 11.000 PKB, 12.000 PKB ini Kak. 12.000 di Dapil 2 juga ada kan, Golkar 10.000 Kak. Ya. Ditambah lagi Kak, ini cocok logiku gini. Ditambah lagi, setahu saya incumbent yang bertahan itu hanya 24 dari 50. Banyak tumbang. Berarti ada lebih dari setengah. Itu kemudian tumbang. 26 diantaranya wajah baru semua. Ini pertanyaanku Kak, apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya pada anggota DPR yang dulu? Bisa jadi juga seperti itu. Bisa jadi memang anggota DPR yang dalam tanda kutip lupa orang-orang yang pernah bantu, atau memang fenomena di lapangan ini selain orang bilang masyarakatnya berhutang,
Ini juga caleg-caleg beberapa sangat brutal juga. Makanya kan perdebatannya di situ tadi Kak. Iya. Karena kan begini Kak. Kan nama-nama besar ini yang tumbang Kak. Hasanuddin Leo di dapil 5 misalnya. Iya. Dan kita tahu betapa beliau sangat sosial orangnya seperti yang kita bilang tadi Kak toh. Let's say misalnya nama besar seperti anaknya Nurdin Halid, Nur Haldin. Tumbang juga ini Kak. Iya. Apakah ini apa yang salah ini? Apakah ini sesuatu yang salah atau yang benar? Pendapat Kak makanya sebagai bilang, politisi. Makanya saya bilang dari awal. Jadi ada dua faktor utama memang. Faktor pertama dan kebanyakan disetujui oleh orang banyak adalah faktor uang. Itu salah satu faktor utama. Makanya kadang ada orang berpikir, apalagi mau bantu mana sudah mau bayar. Iya betul. Nah, seperti itu. Tapi ada faktor lain juga yang bisa mendudukkan orang adalah bagaimana kemudian membangun persahabatan, membangun silaturahmi tanpa menunggu momentum caleg, momentum politik dan lain-lain sebagainya. Kalau ini kalau ini dua hal mampu kita lakukan, maka yakin saja hasilnya akan luar biasa maksimalnya. Silaturahmi dengan warga bagus, kemudian ditopang oleh pembiayaan yang bagus, moncer ini pasti maksimal hasilnya. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan dua hal ini, maka salah satunya ini bisa mendudukkan juga orang. Kemarin saya sadar, saya tidak seperti dengan yang lain yang punya banyak duit. Maka apa yang harus saya lakukan? Harus banyak jalan, harus banyak silaturahmi. Karena pemilih kita itu begini, ada orang pilih kita karena isi kepala, ada yang pilih kita karena isi hati, ada yang pilih kita karena isi perut. Ya. Nah, sekarang pilihannya di mana? Kalau kita punya kemampuan lebih, maka yang kita sasar adalah orang yang pilih isi perut. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita kurang dari sisi pembiayaan, maka kita harus cari orang yang mau memilih kita dengan isi hati dan isi kepala. Bolehkah saya bilang begini Kak? Orang-orang yang memilih untuk mengisi perut warga itu wajar-wajar saja. Bolehkah saya bilang begitu? Boleh ya? Iya. Boleh karena faktanya di lapangan. Karena memang itu yang terjadi kan? Banyak terjadi. Dan sudah rahasia umum. Saya pengalaman pribadi, saya cerita di lapangan. Ya, jadi duitnya. Iya, betul. Siapa duitnya? Iya, betul. Wasa-wasa apalagi kalau kita di masyarakat kadang banyak muncul. Mau deh. Itu duit. Iya. Seperti itu. Tetapi kalau hubungan kita bagus, misalnya saya dengan caleg, kita dekat begini. Tiba-tiba pencalekan, ada caleg yang memang banyak sekali uangnya menawari sesuatu. Lebih. Caleg saya rokok jadi bisa kasihkan ke partner, teman jadi ini. Kira-kira yang mana kita pilih? Pasti temanku. Pasti teman saya. Makanya pasti kuncinya temanku. Perbanyak teman. Kan seperti itu, perbanyak silaturahmi, perbanyak bangun hubungan emosional dengan warga. Jangan datang pada saat mau pencalekan. Jadi saya itu Kak toh ada orang yang bantu-bantu di rumah. Itu dia datang pokoknya tiap pagi dia datang, mungkin siang atau sore dia pulang nih. Ya namanya juga di keluarga kan pasti ada itu kartu-kartu nama. Saya punya mama kasih lihat. Kok pilih ini? Dia bilang, itu kalimat pertamanya itu Kak. Ada juga seragam pacarnya. Dia bilang mamaku, setiap bulan kok gaji. Masih bertanya seragam pacar. Dan keluarga aku ini mau maju. Dan itu kan bagaimana Kak? Jadi apa jawabannya waktu dikasih tahu begitu? Dia diam aja udah. Dia diam saja sudah. Saya tidak tahu apakah dia pilih. Dia pilih tetap. Tapi di situ Kak, itu yang salah satu bentuk kebrutalan. Memang rata-rata seperti itu. Makanya sekali lagi saya bilang kunci sukses di pileg itu bukan cuma persoalan uang. Itu betul salah satu kunci, tetapi ada kunci lain yang kita bisa lakukan kalau kita lemah dari sisi itu. Kak, sebagai anggota DPR, insya Allah, amin, terpilih nih, insya Allah, dan sebagai orang yang ada di struktur partai kan juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat agar tidak, kan ini terus terang Kak, ini hal yang terjadi, tapi kan bukan hal yang benar maksudku Kak, bukan hal yang benar. Sejauh mana PKB dan Basdir sebagai seorang anggota DPR terpilih insya Allah itu mengedukasi masyarakat, dan bagaimana triknya sih Kak? Jadi begini,
Kalau kita di PKB itu memang dari awal sudah mulai merancang bagaimana kemudian kita bisa sampai di 2029 nanti secara elegan dan sukses. Kita sudah rancang itu dari sekarang. Nah, program partai harus di backup oleh anggota DPR terpilih ini. Ada beberapa program yang akan kita lakukan ke depan. Salah satunya adalah keluarga binaan PKB. Keluarga binaan PKB nama programnya. Itu satu. Kemudian nanti kita lihat ini hasil pemilu sekarang ini, kita ada beberapa wilayah itu, ada beberapa kelurahan yang akan kita jadikan sebagai kampung PKB dalam tanda kutip istilah saja ya. Dulu kan kemarin ada lorong Nasdem tuh Kak. Lorong Nasdem. Mungkin begitu ininya konsepnya. Saya tidak paham konsepnya Nasdem karena saya tidak terlalu dalami. Yang jelas kalau kampung PKB ini akan menjadi termasuk dengan kakak binaan itu, itu akan menjadi prioritas program kita ke depan. Kita punya anggota DPR Makassar 5, anggota DPR Provinsi 2 dari Dapil Makassar, anggota DPR RI 1. Kalau 8 orang ini berkolaborasi kemudian menelurkan program, maka sasaran utama kita adalah kakak binaan dan kampung PKB. Nah, semua kegiatan kedewanan juga itu akan kita prioritaskan 70% masuk ke ini kakak binaan dan kampung PKB, termasuk struktur partai itu kan yang partai kan sudah include. Sisanya yang kita tebar secara umum. Kalau ini maksimal kita lakukan, kita rawat ini selama 5 tahun kakak binaan ini, itu insya Allah akan menjadi pendulang suara kita di 2029 nanti. Jadi itu salah satu strateginya. Apakah program beasiswa kita kasih masuk ini kakak binaan, program apapun yang kira-kira dibutuhkan oleh warga sesuai dengan kapasitas kita di DPR memperjuangkan mereka. Nah, itu akan kita banyak fokus ke disuntik di situ sehingga polanya jelas. Katakanlah misalnya sekarang kita bedah di PKB Dapil 2 kita punya suara 9.000, katakanlah 9.500. Besar kan ini 9.000 keseluruhan ini kan Dapil 2 kan? Di Dapil 2. Kursi keberapa Kak tapi? Kursi ke 56. Enggak, 78. 78 oke. Nah, katakanlah seperti itu. 9.000 suara ini kalau kita breakdown bisa menjadi 3.000 kakak. Iya. Nah, kita kali tiga bagi tiga aja bagi tiga kita breakdownnya seperti 3.000 kakak. Tugas anggota DPR yang satu saya misalnya di dapilku, kemudian saya BU sebagai dapil provinsi di dapil 2 itu, kemudian Ical ini bertanggung jawab merawat 3.000 kakak. Oke, kita rawat ini 3.000 kakak, kemudian kita telurkan beberapa program sehingga kita bisa nambah 4.000 sampai 5.000 kakak secara total. Kalau ini kita mampu rawat selama 5 tahun, katakanlah dari 5.000 kakak 4.000 yang betul-betul real, bisa bertambah dari 9.000 sampai dengan 12 sampai 15.000 kan begitu. Betul. Seperti itu polanya nanti di PKB. Jadi ini kemudian bisa mereduksi yang akhir itu yang brutal itu. Iya. Saya Kak, itu terus terang saja Kak. Hampir semua tamu-tamu podcast itu saya selalu tanya ini Kak, karena saya terus terang secara pribadi itu agak prihatin memang sama situasi sekarang. Karena luar biasa ini. Memang, karena saya juga teman-teman dekatku saja ini orang-orang di sekelilingku pada saat kencam ini serangan udara, serangan darat, apa segala macam di lapangan, bertanya, bagaimana ini? Tetap jalan saja. Pokoknya bangun saya silaturahmi terus sama orang. Kan begini bos, kita orang Bugis Makassar itu memang tetap dalam jiwa, hati, di pikiran kita itu tetap ada istilahnya pace. Ada siri, ada pace. Kalau saya misalnya datang ke rumahnya Om Cale ini 2-3 kali, bantu Kak dulu partner. Kutanya juga istri atau tante bantu Kak. Maju kurang tapi begini kondisi kok. Mungkin awal-awal cuek. Atau mungkin merasa arjuanta. Mungkin seperti itu. Tapi kalau 2-3 kali kita datangi orang Pak.
orang Bugis Makassar itu kan kadang-kadang nuraninya masih ada. Cale bantu sakai kan. Mau kamu masuk iya paden saya sama istriku. Nah, iya. Dua suara mina. Iya. Tapi kalau kita rajin melakukan hal yang sama dengan pemilihan lain, yakin saya pasti ada hasilnya. Iya. Betul kak ini. Kenapa saya bicara betul? Kan saya lakukan. Saya terbukti nih. Iya, saya sadari kurang uangku berarti harus banyak jalan. Betul. Kan logikanya begitu, kurang uang banyak jalan. Banyak silaturahmi. Begitu. Kadang-kadang ada orang itu biasa didatangi sampai 3-4 kali. Iya, betul kan. Tapi pasti ada nyangkut, Bos. Sama juga kalau kita jala udang. Iya. Kita angkat, pasti ada nyangkut. Persoalan sedikit banyaknya pasti ada nyangkut. Oh gitu. Cuma memang ya sekali lagi cocok juga itu dia bilang sebagian orang brutal. Bukan cuma calegnya yang brutal, bukan cuma warganya yang brutal. Calegnya juga brutal. Oh, dia hambur itu marah. Kak Basdir, terima kasih banyak Kak Basdir. Kita luangkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Saya tahu kita sibuk sekali. Tadi waktu off cam ada dia kasih tahu Kak ini. Dia nggak sibuk kan, jadi terlambat. Terima kasih Kak Basdir, jangan kapok-kapok untuk saya undang. Kalau jadi anggota dewan mungkin jangan siap. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.